Shalom, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan kami dari Gereja Betel Sepenuh Purwakarta. Mari kita datang menyembah Tuhan. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat
berjalan atau sedang terbaring lemah, kiranya Tuhan berikan kesembuhan menjamah dan melawat hidup mereka. Saya minta Ibu Suci berdoa. Kesempatan malam hari ini kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang mengikuti doa live streaming pada malam hari ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati saudara-saudara kami ini. Kami berdoa Bapa, jika mereka sedang mengalami masalah pergumulan, baik itu di dalam sakit penyakit, kami percaya Bapa, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau menjamah setiap saudara-saudara kami ini Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan menyembuhkan mereka Bapa. Bapa, saat ini kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat di GBIS Purwokerto ini Bapa yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Bapa Engkau menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Cipto yang saat ini sedang sakit Bapa. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Bapa Engkau menjamah Ibu Cipto ini Bapa. Engkau menyembuhkan segala sakit penyakitnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Bapa Engkau menyembuhkannya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat-Mu yang lain Bapa yang sedang mengalami masalah pergumulan dalam hidup mereka Bapa. Kami percaya Bapa Engkau akan membukakan jalan bagi mereka Bapa. Kami percaya Bapa, jika jalan yang satu tertutup maka Engkau akan membukakan jalan yang lain Bapa. Kami percaya Engkau akan membuka pintu-pintu berkat-Mu untuk sidang jemaat-Mu di GBIS Purwokerto ini Bapa. Kami percaya Bapa, kami juga berdoa Bapa, biarlah melalui doa ini Bapa, kami percaya kiranya kuasa-Mu menyatakan kepada saudara-saudara kami yang mengikuti live ini Bapa. Biarlah melalui doa ini Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka Bapa. Dan banyak jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu, kiranya Engkau akan nyatakan Bapa. Biarlah mereka selalu terberkati melalui doa ini Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap hati kami, setiap saudara-saudara kami yang mengikuti doa live ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati mereka satu persatu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, setiap pergumulan kami pada malam hari ini, kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami Bapa. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa. Karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita berdoa untuk kota kita Purwokerto, doakan juga sekaligus untuk Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk daerah ini, Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya. Tuhan, kiranya Engkau tetap mengurapi daerah ini. Tuhan tetap memberkati daerah ini dengan lebih-lebih lagi. Tuhan berkati para pemimpin daerah ini agar mereka dapat memimpin daerah ini dengan baik Tuhan, agar mereka mementingkan kepentingan masyarakat daerah ini. Tuhan, jadikan daerah ini daerah yang aman, tentram, damai, nyaman ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di daerah ini Tuhan Yesus. Biar Engkau tetap memberkati gereja-gereja-Mu yang ada di daerah ini Tuhan Yesus. Biarlah gereja-gereja-Mu dapat leluasa dalam beribadah Tuhan, dalam memberitakan kebenaran firman di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk GBIS Purwokerto. Tuhan juga memberkati gereja ini dengan lebih lagi Tuhan Yesus. Segala rencana visi misi gereja ini Tuhan yang memberkati, dan biarlah kami dapat melakukannya satu persatu ya Tuhan dengan kehendak Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk Wirarjo jadi kembali tempat ini Tuhan, berserta PBB tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu dalam membawa jemaat ini untuk bertumbuh iman ya Tuhan. Terima kasih dalam mengembalakan di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati kebutuhan
kasih Tuhan, malam hari ini kami sengaja untuk datang untuk berdoa, untuk mencari hadirat-Mu. Dan malam hari ini kami membaca, merenungkan firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Amin. Capek banget. Iya. Baik, kita akan membaca kitab Yeremia pasal 51. Oke, lumayan panjang ya. Panjang betul. Baik, kita akan membaca Yeremia, kitab Yeremia pasal 51 supaya 3 ayat. Hukuman Tuhan atas Babel. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya. Sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Hendaklah si pemanah membidikan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju zirah. Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya. Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam. Sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Larilah dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan, yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia. Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia, mari kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh penghukuman sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Tuhan telah membuat nyata segala kebenaran kita. Marilah kita ceritakan Sion, perbuatan Tuhan Allah kita. Runcikanlah anak panah, siapkanlah perisai-perisai Tuhan, yang Tuhan telah menggerakkan semangat raja-raja Media. Sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkan. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penjagaan, tempatkanlah para penjaga, siapkan pengadangan, sebab Tuhan telah merencanakan dan juga melaksanakan apa yang dikatakannya terhadap penduduk Babel.
Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri, sungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia mendengarkan suaranya, bergemuruhlah air di langit. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, memancarkan kilat mengiringi hujan, dan membawa angin keluar dari pendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya, sebab patung tuangannya hanya tipuan, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya itu sia-siaan, karya yang menjadi bahan ejekan, dan akan lenyap pada waktu penghukumannya. 19. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan, dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya, dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan. Dengan engkau aku menghancurkan orang tua dan muda. Dengan engkau aku menghancurkan teruna dan darah. Dengan engkau aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya. Dengan engkau aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya. Dengan engkau aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan, yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel, kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya, Ararat, Mini, dan Askenas. Angkatlah seorang panglima melawannya, tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang. Siapkan bangsa-bangsa melawannya, raja-raja Media beserta para kepala daerah dan para penguasa, dan juga setiap negeri yang di bawah kuasanya. Bumi berguncang dan bergetar, sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang dilaksanakan, untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus tanpa penduduk. Para pejuang Babel telah berhenti berperang. Mereka tetap tinggal di kubu-kubu pertahanan. Keberanian mereka sudah lenyap. Mereka menjadi seperti perempuan. Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar. Palang-palang pintunya sudah patah. Pesuruh-pesuruh cepat berlari, susul menyusul, pembawa-pembawa kabar susul menyusul untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki, benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api, prajurit-prajurit telah menjadi gempar. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Putri Babel adalah seperti tempat pengirikan pada waktu orang menginjak-injaknya. Sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya. Babel dihukum karena kekejian terhadap Israel.
Aku dilahap, dihamburkan oleh Nabukadnezar, Raja Babel. Dibuatnya seperti mangkuk kosong. Ia menelan aku seperti ular naga. Ia mengisi perutnya dengan pangananku yang lezat, lalu muntahkan aku. Biarlah kekerasan terhadap aku dan kerabatku menimpa Babel, kata penduduk Sion. Biarlah darahku tertimpa atas penduduk negeri orang Kasdim, kata Yerusalem. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan membuat sumber airnya kering. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, mengeram seperti anak-anak singa. Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka. Akan membuat mereka mabuk, supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. Betapa sesak direbut dan negeri pujian seluruh bumi diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Laut telah naik meliputi Babel, gelombang-gelombangnya yang menderu telah melingkupinya. Kota-kota sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara, negeri yang tidak didiami oleh seorang pun dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Janganlah hatimu ciut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun berikutnya kabar itu, apabila kekerasan terjadi di negeri dan penguasa melawan penguasa, sesungguhnya waktunya akan datang. Aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orang yang terbunuh akan bergelimpangan di tengah-tengahnya. Langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel, karena dari utara para perusak datang kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu, orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib, noda meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan menghukum patung-patung berhalanya, dan di seluruh negerinya orang-orang yang tertikam akan mengerang. Sekalipun Babel naik ke langit dan membuat ketinggian kubunya tak terhampiri, atas perintahku para perusak akan datang kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar jeritan dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang-orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar, biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur,
Sebab Tuhan adalah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemuganya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahseia ketika Seraya pergi bersama-sama Sedekia Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, "Jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini, dan katakanlah, Tuhan, engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat, sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya." Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Ya, sampai di situ. Coba dicek itunya, suaranya ke mute. Ketutul-tutul. HP-mu loh. Ya, shalom semuanya. Dari pembacaan Yeremia pasal 51 ini, kira-kira kita sudah paham betul atau paham benar tentang bagaimana cara kerja Allah. Allah yang kasih sekaligus juga Allah yang adil, ya kan? Bagaimana cara kerja Allah? Kebijakan-kebijakan Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan, selain Tuhan itu mengasihi manusia, Ia juga harus menghukum orang yang melakukan kejahatan. Jadi kalau boleh orang itu memberikan respon, kalau Tuhan itu berkuasa kan tinggal gampang saja, diselamatkan saja. Kalau Tuhan itu hebat kan tinggal dihukum saja. Nah kan? Terus bagaimana caranya bahwa Tuhan itu salah satu sisi Ia mengasihi kita, tapi di sisi yang lain Tuhan itu juga Allah yang adil, yang salah harus dihukum. Bisa bayangkan nggak bagaimana rotasi rancangan Tuhan itu pasti tergenapi, ya kan? Bagaimana Tuhan itu melaksanakan apa yang sudah dijanjikannya, apa yang sudah pernah difirmankannya, ya kan? Kita melihat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi manusia, tapi Tuhan juga sangat membenci dosa. Artinya dosa itu di hadapan Tuhan disebut dengan kejijikan. Sementara ya, Tuhan itu juga mengasihi manusia. Bagaimana cara kerja Allah supaya Allah yang kasih itu juga
Allah yang adil itu bekerja bersama-sama, ya kan? Jadi ada banyak orang mungkin bisa berkata, kan suka-sukanya Tuhan Allah bertindak, tidak ada kendali. Benarkah Allah yang ada di Alkitab itu Allah yang tidak ada kendalinya? Ya, Allah yang Tuhan yang tanpa batas itu dia bebas semau-maunya. Kira-kira menurut pemikiran banyak orang bagaimana? Menurut pandangan Alkitab bagaimana? Ya, apakah Allah yang Maha Kuasa itu bisa berbuat semau-maunya, mengambil keputusan suka-sukanya? Kira-kira kalau kita membaca dari satu pasal ini, Yeremia pasal 51 ini, apa yang bisa kita tangkap? Sebelum pasal 51, ya, di situ Tuhan Allah itu mau menghukum orang-orang kaum Yehuda dan Israel yang ada di Yerusalem yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah menyembah Allah lain. Ya, bagaimana caranya Tuhan itu menghukum bangsa Israel, bangsa Yehuda? Sementara bahwa di situ diingatkan bahwa kalau kamu tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan aku, maka seluruh kota Yerusalem akan menjadi kota yang sunyi. Ya kan? Nubuatan Tuhan, ya, perkataan Tuhan, ya, peringatan Tuhan melalui Yeremia begitu. Ya kan? Tapi Tuhan juga mengingatkan kamu jangan lari ke Mesir. Ya kan? Nah, ternyata keputusan Tuhan itu mengikuti alur yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Ternyata umatnya tidak mengikuti arahan Tuhan. Ya kan? Akhirnya apa? Orang-orang Yehuda dan Israel dia malah pergi ke Mesir. Nah, bagaimana caranya Tuhan mewujudkan rancangannya? Endingnya adalah tidak mungkin dari suku Yehuda itu habis. Pasti ada segelintir orang yang masih mencari Tuhan. Ya kan? Makanya di sini kita melihat cara kerja Tuhan itu luar biasa. Bagaimana Tuhan mengasihi umatnya, juga bagaimana Tuhan menunjukkan keadilannya, bahwa Tuhan itu berkuasa. Makanya Tuhan itu sutradara yang handal. Ya kan? Sutradara yang handal bagaimana caranya dia melaksanakan keadilannya untuk mewujudkan kasihnya. Ia melaksanakan kasihnya untuk mewujudkan keadilannya. Nah, sampai di sini ya, ceritanya ketika orang Yehuda dan Israel sampai di Mesir, maka di situ jelas Tuhan menghukum Mesir, ya, mendatangkan musuh Mesir, ya kan? Yaitu di sini kita lihat sampai pada orang Israel dibawa ke Babel. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan itu bisa menyelamatkan orang-orang Yehuda dan Israel? Bagaimana mereka bisa selamat dari kerajaan Babel? Nah, di sini kembali Tuhan mengingatkan, ya, bahwa Babel akan luluh lantap, ibaratnya akan dihancurkan, ya. Caranya unik, skenarionya unik, ya kan, dan tidak melanggar kebenaran, ya kan, karena yang menyerang itu pasti ada sebab akibat, ya. Sampai di sini rancangan skenarionya adalah bahwa negara lain yang akan menyerang Babel. Akhirnya apa? Orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel ketakutan, ya, mengalami kekhawatiran, dia kembali kepada Tuhan, diselamatkan lagi, ya. Rutanya apa? Rotasinya begitu. Ya. Ya. Datang kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan,
hidupnya mengalami kemapanan, kemakmuran, diberkati, kembali lagi kumat lagi, ya, mulai hidup berdampingan dengan negara tetangga, dengan kebiasaan negara tetangga, terus mereka ikut-ikutan budaya tetangga, mulai menyukai kehidupan tetangganya, akhirnya berbuat serong, berpindah ke lain hati. Tempat ibadah mulai ditinggalkan, ya. Mereka mulai melakukan penyembahan selain Allah Israel. Nah, demikian seperti itu, kemudian diingatkan oleh Tuhan. Nah, mereka mengalami penghukuman, ya. Terus diingatkan lagi sama Tuhan. Supaya apa? Mereka bisa selamat. Ya. Setelah itu mereka bertobat lagi. Muter-muter begitu. Ya, kalau saudara memahami benang merahnya, disinilah letaknya bahwa Alkitab itu mau menceritakan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Alkitab itu Tuhan yang penuh dengan kasih, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi Tuhan itu juga sekaligus adil. Nah, bagaimana keadilan Tuhan itu bertemu dengan kasihnya Tuhan? Bagaimana caranya? Ya. Nah, keputusan Tuhan ini dibatasi oleh firman-Nya. Ya, tidak mungkin Tuhan itu mengambil suatu keputusan, rancangan yang melanggar apa yang pernah Dia omongkan. Coba kita bayangkan kalau kita ngomong satu kebenaran A, tapi kemudian hari saya akan tabrak kebenaran A ini dengan kebenaran B. Berarti kebenaran A ini sudah tidak berlaku. Ya. Demi karena saya punya kuasa, maka yang saya anggap B ini benar. Ini jadi salah. Kira-kira kalau kita punya Tuhan yang seperti saya, apa yang saya pernah omongkan kemarin dan saya langgar hari ini, kira-kira masih percaya nggak bahwa Tuhan itu konsisten dengan janjinya? Kan Tuhan itu mengikat perjanjian dengan Abraham, ya kan? Sebelum Abraham, Tuhan mengikat perjanjian dengan Adam. Apa perjanjian dengan Adam? Adam ditempatkan di Taman Eden supaya apa? Dikasih aturan main. Kalau kamu mengikuti aturanku, kamu akan aman-aman di Taman Eden, makan enak, ya kan? Hidup terpelihara. Kamu dikasih tanggung jawab untuk mengelola, merawat dan bekerja di Taman Eden. Tapi satu peringatan, jangan kamu pohon pengetahuan itu. Nah, aturannya cuma satu tadinya, nggak ada tambahan yang lain-lain, ya kan? Cuma satu. Nah, ini Allah mengikat keputusannya dengan perjanjian. Kalau Adam pada waktu itu memegang perjanjian dengan Allah, itu setia, konsisten, maka dia akan tetap hidup bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Ya. Tapi ketika Adam mengingkari perjanjian, maka di situ Allah yang adil, Allah yang kudus itu, Allah yang suci itu bertindak sesuai dengan keadilannya. Ya, karena apa? Adam dihukum karena pelanggaran. Tidak mungkin orang yang dihukum itu tidak melakukan pelanggaran. Makanya di sini kalau kita membaca pasal 51 ini, bagaimana rancangan Allah untuk mewujudkan keadilannya itu terjadi. Ya kan? Bahkan dikatakan di situ firman Tuhan berkata bahwa aku akan membela perkaramu. Aku akan membela dan memperjuangkan perkaramu. Artinya Tuhan akan membela dan memperjuangkan orang-orang yang masih terikat dengan perjanjian Allah Israel dan Allah Yehuda. Ya, Allahnya Yakub itu supaya apa? Ada satu keturunan sampai kedatangan Mesias. Ya kan? Jadi
bagaimana Mesias yang dari keturunan Yehuda ini tetap akan terjadi pada suatu ketika, berarti pasti ada yang selamat. Ya kan? Makanya di situ Allah mengasihi terus-menerus mengingatkan. Masa dari sekian banyak orang satu pun tidak ada yang percaya, nggak ada yang bertobat? Adalah, ya kan? Misalnya dari 100, masa satu pun tidak ada yang bertobat? Iya kan? Masa dari satu kota Purwokerto ini, nggak usah satu kecamatan Purwokerto Selatan ini, masa satu orang pun tidak ada yang selamat. Nah, dari satu orang yang selamat ini akan mewujudkan penggenapan janji Tuhan kepada generasi berikutnya. Nah, begitu juga pada waktu penyelamatan Allah terhadap kaum Israel dan Yehuda, bagaimana Allah yang kasih itu begitu setia dengan janjinya, ia akan menggenapi rancangan-rancangan Tuhan itu terjadi, yaitu supaya penggenapan apa yang pernah Tuhan firmankan melalui para nabi itu pasti tergenapi. Makanya kita tidak punya Allah yang bertindak sesuka-sukanya. Ya, kalau Tuhan mau bunuh tanpa alasan. Kalau Tuhan mau binasakan tanpa alasan. Kalau Tuhan mau hukum tanpa alasan. Bukan seperti itu. Mentang-mentang Tuhan berkuasa, dia bebas semau-maunya. Tuhan, Allah yang kita kenal di dalam Alkitab, itu adalah Tuhan yang terikat dengan firman-Nya. Apa yang pernah diucapkannya. Jadi, ia tidak akan pernah melanggar apa yang pernah difirmankannya. Ya, kalau Tuhan itu melanggar apa yang pernah diucapkannya, difirmankannya, berarti itu Tuhan yang tidak konsisten dengan perkataannya toh. Ya kan? Oh, kamu tak ampuni. Apa dasarnya diampuni? Ya suka-suka aku toh. Dah, kamu masuk surga. Lah, nggak ada alasan untuk begitu. Nah, sementara Allah kita itu manajemennya akurat loh. Kalau sampai pasal 51 ini saya gamblang banget kalau Allah kita itu sutradara yang handal. Jadi the end-nya itu jelas, Tahu the end kan? Endingnya berakhirnya itu jelas. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang mengintip masa depan, itu bukan tanpa alasan, karena the endingnya itu jelas, ya, perputarannya itu jelas, ya, alurnya itu jelas, ya. Kalau orang yang setia kepada Tuhan, dia dipastikan terpelihara oleh Tuhan. Apapun bentuk liku-liku kehidupannya, jatuh bangunnya, tapi dia akan tetap terpelihara. Ya kan? Tidak sampai malapetaka kehancuran yang seperti dinubuatkan Tuhan dalam kitab Yeremia, malapetaka akan menghanguskan itu, akan tertolong dari situ kalau kita tetap berada pada jalurnya. Sampai di situ kita memahami bahwa rancangan Tuhan itu adalah sutradara yang luar biasa, ya kan? Kira-kira apa komentar yang saudara dapatkan sampai Yeremia pasal 51? Sementara saya punya 3 ayat kunci. Ayat yang 10, Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Nah, ayat 10 ini, ya, Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion. Apa relevansinya dalam dunia masa kini? Ya, perbuatan Tuhan di situ dikatakan Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang menjadi umatnya akan menjadi nyata. Ya, di situ supaya apa? Marilah kita ceritakan di Sion. Sion menggambarkan rumah Tuhan. Ya kan?
perbuatan Tuhan Allah kita. Jadi perbuatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Terus bagaimana kita menceritakan di rumah Tuhan? Rumah Tuhan itu bukan di lapangan, ya. Tapi rumah Tuhan di situ dikatakan di Sion, di Yerusalem, melambangkan kalau hari-hari ini ya di tempat ibadah kita. Bagaimana kita mau menceritakannya supaya kita bisa menceritakan Tuhan itu dengan dahsyatnya. Itu ayat 10. Terus ayat yang ke-15 ya. Tuhan yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaan, yang membentangkan langit dengan akal budinya. Tuhan adalah sutradara yang handal. Ya. Tidak ada yang secantik itu dalam melaksanakan rencananya. Ya. Terus di ayat berapa? Ayat 36. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu. Ya, aku akan memperjuangkan perkaramu. Artinya Tuhan itu membela umatnya. Ya, Tuhan itu mengasihi umatnya dengan caranya. Ia mengasihi umatnya, tapi kejahatan tidak bisa dikompromikan. Jadi tidak ada kedekatan dengan Tuhan Allah Israel itu bersama-sama dengan kejahatan. Tidak ada. Yang jahat di situ pasti diperkarakan, dihukum. Makanya di sini sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Artinya tetap umat Tuhan itu dibela, tapi konsekuensinya harus sesuai dengan perjanjian. Kalau keluar dari perjanjian, tamatlah sudah. Maka malapetaka yang dirancangkan untuk pembalasan, pemberontakan, ya, pembangkangan itu pasti akan terjadi kalau saudara sudah membacanya. Begitu. Oke, saudaraku. Wah, Shalom Budalia. Aktif sekali nih Budalia. Baik. Apa yang dapat kita petik hari ini? Bu Suci, ada sesuatu yang mau disampaikan? Kok Owen? Tante? Selesai nih. Pak, konklusi Pak. Ayat 44 itu aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya, yang sebangsa tidak akan lagi mengalir kepadanya. Dewa Bel ini siapa ya? Di sebelum-sebelumnya juga di 50 itu ada juga dipermalukan. Di Babel. Berarti dewa Babel. Kitab namanya Babel. Ayat 44. Dewa negeri Babel. Dewa Bel itu dewa negeri Babel. Dewanya orang Babel. Dewanya bangsa Babel. Jadi dewa Bel itu harus disembah oleh
bangsa-bangsa yang menjadi jajahan negeri Babel. Jadi negara-negara yang dijajah, yang ditaklukkan oleh negeri Babel, dia juga akan menyembah dewa Babel. Makanya kaum Yehuda dan kaum Israel yang ditawan ke negeri Babel, mereka juga harus ikut menyembah dewa Babel. Makanya di situ, wah, aku kok dilawan. Gitu kan. Jadi sama di zamannya Sadrak Mesak Abednego Ya. kan dalam jajahan Babel juga. Iya, tapi kan kisahnya berbeda. Kalau itu berhala Babel. Jadi bangsa-bangsa yang lain yang di bawah kekuasaan bangsa Babel, dia akan datang ke Babel untuk menyembah dewa Bel. Maka di situ tembok Babel akan roboh. Artinya apa? Kalau tembok pertahanan roboh, berarti akan terjadi kekalahan. Kayak tembok Yeriko roboh, bubar kekuatannya. Gitu. Bahkan terjemahan lama dikatakan gini. Demikianlah aku membalas kepada Bel di Babel, dan barang yang telah ditelannya itu akan ku keluarkan pula dari dalam mulutnya, maka segala orang kafir tiada lagi berkerumun kepadanya. Tiada orang yang tidak menyembah Allah Israel itu disebut kafir di situ. Bangsa-bangsa di luar Babel. Ada satu kesimpulan, Pak? Pas. Pas. Pas? Baik. Oh, medang dulu. Nanti ya. Oke, kita tutup doa kita malam hari ini. Kita punya Allah yang konsisten ya. Kita punya Allah yang setia, yang kita kenal di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Ia mengasihi kita sampai ia harus menyerahkan nyawanya. Ia adalah Allah yang adil, makanya dosa itu harus dihukum. Tidak ada dosa yang tanpa hukuman. Oleh sebab itu kita bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang punya kasih, dan Allah yang maha adil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami dapat belajar lebih banyak, lebih dalam lagi, menyadari bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kami hari-hari ini. Bagaimana Tuhan mengingatkan kehidupan kami melalui kejadian, melalui orang-orang di sekeliling kami, melalui apa yang kami alami, untuk menunjukkan bahwa Engkau sungguh mengasihi hidup kami Tuhan. Dan Engkau juga menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang adil dalam segala keputusan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga yang kami sembah, yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami sudah berdoa untuk jemaat umat-Mu dimanapun hari ini berada. Kiranya Tuhan menolong satu persatu orang-orang yang sudah mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, berdoa untuk Bu Suci, Tuhan memberkati hidupnya, berikan kesehatan, kekuatan, ya, penghiburan dan sukacita. Ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, berkat-berkat yang baru Tuhan nyatakan, bahkan berkat yang tidak lazim itu Tuhan perintahkan mendatangi kehidupannya. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa untuk Pak Victor, Charles, Owen dan keluarga. Kiranya Tuhan
memberkati, menolong, memberikan kemampuan dan kesehatan, penghiburan dan sukacita. Berkat yang baru tiap pagi, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, malam hari ini kami mau istirahat. Dengan penuh ucapan syukur kami dapat bangun pagi dengan tubuh yang sehat untuk melakukan kegiatan, aktivitas hari besok. Berkati umatmu yang sudah mengikuti live ini. Dalam berkat nama Yesus, percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Budalia, jumpa lagi di besok malam. Shalom.